Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Kendali Mutu Laboratorium, unit transfusi darah, unit donor darah akan menjadi ideal jika dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga mutu pelayanannya akan terus terjamin. Untuk itu, diperlukan adanya kesepakatan yang bersifat nasional yang didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, serta dilaksanakan secara konsisten. Apa saja indikator mutu layanan tersebut? Seperti apa dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan laboratorium? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama Sekretaris Komisi D, DPRD DIY, Insinyur Imam Taufik, dan Ketua Perhimpunan Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, Dr. Suryanto, SP, PKK. Saya panangin sang malam membawa diriku, mengingatkanku pada dirimu. Aku pun mulai berhayal apabila semua berawal dan berakhir bahagia. Sungguh indahnya bila semuanya jalan tanpa ada duka. Tapi semuanya pasti ada problema yang terjadi pada diri kita. Anugerah yang terindah yang kini ku anggap adalah saat diriku mulai berubah. Anugerah yang terindah yang kini ku anggap saat ku mulai semua hidup yang baru. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, memiliki resiko infeksi atau penyebaran penyakit bagi tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, pengunjung maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Meningkatkan layanan mutu unit donor darah menjadi salah satu fokus bagian kesehatan sebagai hal yang harus dilakukan setiap harinya. Karena kualitas layanan kesehatan yang buruk, menurut data dari WHO 2022, 5,7 sampai 8,4 juta pasien meninggal per tahun. Peran keselamatan pasien untuk layanan unit transfusi darah sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di UTD, Pusat Plasma Paresis, PDRS, dan rumah sakit dalam rangka peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah. Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Halo Sobat Sehat, selamat datang dalam Discuss, podcast kesehatan bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di kesempatan kali ini bersama saya Zahra Khairunisa, kita akan membahas begitu ya, Sobat Sehat, terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan termasuk juga pelayanannya. Karena memang podcast ini ditujukan untuk Anda Sobat Sehat spesial begitu ya, untuk kemudian sebagai ajang promosi dan juga sosialisasi termasuk juga edukasi terkait dengan pelayanan kesehatan dan juga tadi permasalahan kesehatan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas dan juga mengajak Anda begitu ya, membicarakan terkait dengan event kesehatan yang biasanya sering diikuti oleh Sobat Sehat, yakni donor darah. Nah, kalau kita lihat ini Sobat Sehat, biasanya terkait dengan kegiatan donor darah itu memang banyak yang mengikuti begitu ya, banyak partisipasi dari publik juga. Nah, tapi ketika kita melihat data, apalagi ini kalau berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ini untuk setiap tahunnya kebutuhan darah itu sebetulnya selalu meningkat. Tetapi masalahnya para pendonor darah ini justru setiap tahunnya semakin menurun. Nah, tentunya ini akan menjadi concern kita bersama untuk bagaimana caranya agar kebutuhan darah tersebut dapat terpenuhi. Nah, insya Allah akan kita bahas di Discuss kali ini. Tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir dua narasumber yang insya Allah akan membersamai kita untuk membahas terkait dengan tema donor darah ini. Yang pertama sudah ada dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik atau PDS Patklin dan juga pengurus PMI DIY, sudah ada Dr. Suryanto SPP PKK. Nah, ini kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat, dokter? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Sarah. Alhamdulillah. Ini tentunya semangat juga ya dok ya untuk berbagi bersama dengan Sobat Sehat di kesempatan kali ini terkait dengan donor darah begitu. Dan juga tidak hanya ada Dokter Surya karena di kesempatan kali ini juga sudah hadir anggota Komisi D DPRD DIY, Bapak Insinyur Imam Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Dan di kesempatan kali ini tadi kita sudah membahas sedikit begitu, dokter dan juga Bapak terkait dengan donor darah begitu. Nah, ini kalau dilihat dari data WHO sendiri tadi mengatakan bahwa sebetulnya kebutuhan donor itu setiap tahunnya meningkat. Tetapi yang menjadi pendonor itu kok semakin menurun. Nah, ini mungkin boleh ini kita akan coba bahas dulu sebetulnya di lapangan ini seperti apa ini kondisinya. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Dokter Surya begitu selaku pengurus PMI. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau di WHO secara internasional ya, itu memang kebutuhannya masih berkurang ya, karena targetnya mungkin per tahun 4% dari jumlah penduduk. Tapi alhamdulillah untuk Indonesia sudah ditetapkan itu hanya sementara 2% dulu. Karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Untuk Provinsi DIY sendiri alhamdulillah sudah memenuhi target itu. Ya, apalagi di DIY itu kan ada 5 UTD yang di bawah PMI, 1 di UTD yang di bawah Kemenkes, yaitu di Rumah Sakit Sarjito. Jadi UTD yang di DIY itu ada 6, Mbak Sarah. Dan alhamdulillah tercukupi. Kalaupun kita mendengar adanya medsos kurang darah, yaitu mungkin kurang informasi saja yang memedsos. Alhamdulillah insya Allah tercukupi. Alhamdulillah baik. Jadi 2% dari jumlah penduduk insya Allah ya. Kalau masalah kekurangan itu memang sering kita terjadi karena orang itu ada keadaan tertentu. Misalkan dalam keadaan kemarin COVID memang agak menurun ya. Menurun pendonornya, kemudian event-event tertentu misalkan mendekati Lebaran atau hari peringatan Lebaran, jadi anak berlibur panjang, jadi masyarakat juga mungkin lupa begitu ya dokter ya, yang biasanya sudah rutin begitu jadi lupa. Oke, baik. Nah, kalau dari Bapak Imam Taufik sendiri nih Pak, kalau dilihat dari animo masyarakat sebetulnya untuk kemudian bisa mengikuti kegiatan donor darah ataupun rutin mendonorkan darahnya itu seperti apa nih Bapak? Ya, saya kira itu terkait dengan pemahaman ya di masyarakat. Jadi kalau mereka sudah paham ya tentang pentingnya ya donor darah, ya, pertama dari aspek kesehatan mungkin Mbak ya dokter ya, yang kedua dari aspek kemanusiaan. Ini saya kira mereka akan antusias kok untuk
berpartisipasi ya dalam kegiatan donor darah, terutama yang diadakan oleh PMI kan ada rutin begitu ya. Kebetulan kami sendiri setiap 2 bulan sekali itu aktif nih mengadakan donor darah di kebetulan saya Gunung Kidul ya. Setiap 2 bulan sekali kita ada kegiatan itu bekerjasama dengan PMI Kabupaten Gunung Kidul. Oke, baik. Jadi memang sebetulnya ketika masyarakat ini sudah mengerti begitu ya Bapak ya pentingnya, manfaatnya donor darah, tentunya masyarakat sebetulnya akan semakin tertarik begitu untuk bisa mengikuti kegiatan donor darah. Nah, terkait dengan kegiatan donor darah ini Bapak, apakah kegiatan donor darah ini hanya sesederhana kita menyumbangkan darah kita atau seperti apa ini? Mungkin ke Dokter Surya begitu? Ya, kalau lihat dari pendonor, ya pendonor itu ada 2 macam sebenarnya. Pendonor darah sukarela tetap dan dia sukarela pengganti, ya pengganti. Jadi kalau saya tetap itu seperti Pak Imam ini ya termasuk tetap, ya karena dia rutin tiap 2 bulan, minimal kan 60 hari ya, Betul. minimal 60 hari boleh mendonorkan darahnya. Nah itu kita berharap seperti itu, ya kita harapkan pendonor darah pengganti itu tidak ada lagi. Pengganti itu apa? Pengganti itu sewaktu-waktu aja dia diminta. Kalau nggak ada yang minta dia nggak mendonorkan gitu loh. Atau ada kebutuhan keluarga yang mendesak perlu darah, nah, dia mencari, ya itu yang namanya yang didapat itu adalah pendonor darah pengganti. Kita harapkan pengganti itu sudah 0 kalau bisa. Semua sudah sukarela. Jadi kita sudah punya seperti stoknya. Ini maaf Pak, Gunung Kidul itu masih banyak. Kalau saya catatan saya di laporan tahunan itu masih banyak pengganti. Masih banyak pengganti. Masih banyak pengganti. Ya, mudah-mudahan kalau di kota itu sudah 0 sama sekali. Oh ya. Kota hebat sekali. Jadi betul-betul kita mendapatkan donornya dari sukarela tetap. Oh gitu ya. Itu saya kira catatan Pak. Dan itu kan bagi pendonor juga kan kita kasih penghargaan kalau di PMI ya. Kalau udah 25 kali ya nanti mungkin dari wali kota ya, kemudian 50 kali dari PMI DIY ketuanya, kemudian 75 kali itu dari ketua PMI pusat, skala 100 kali dapat dari presiden. Masya Allah. Dan kadang-kadang ada undian umroh loh. Nah ini yang mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu ya dokter ya. Untuk memberi penghargaan kepada pendonor karena betul-betul mereka membantu ya pasien-pasien yang membutuhkan darah. Betul, karena memang tujuan dari donor darah ini kan sebetulnya untuk kemanusiaan ya dokter ya. Dan memang ketika orang-orang ataupun juga masyarakat ini sudah mengenal pentingnya donor darah ataupun juga mengenal manfaat-manfaatnya ini dok sebetulnya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan ini agar masyarakat juga semakin tertarik ataupun juga semakin semangat untuk bisa rutin mendonorkan darahnya. Sebetulnya manfaatnya apa saja ini dokter? Ya manfaatnya pertama buat bagi pendonor ya, dia mendapat pemeriksaan yang gratis. Apa pemeriksaannya? 4 penyakit infeksi. Contohnya penyakit HIV, penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit sifilis. Kalau kita periksa sendiri, wah itu biayanya mahal. Betul. Ya. Tapi kalau kedua, ikut dia dicek kesehatannya. Oh, HB-nya berapa? HB-nya terutama ya. Terus seperti itu berat badannya, tinggi badannya, Tensinya tensinya itu bagi dia kan itu. Itu baginya dia merasakan kalau darahnya terambil dan dia tidak mendapat telepon dari PMI atau surat dari PMI berarti darahnya lolos. Ya, berarti dia darahnya. Tapi kalau dia sampai dapat panggilan dari PMI lagi atau dapat surat untuk panggilan berarti ada sesuatu yang harus dijelaskan kepada pendonor bahwa mungkin donornya belum memenuhi syarat, mungkin hasil screening kita Anda terinfeksi ini, sakit apa? Mohon untuk diobati, gitu. Jadi kita sambil memberi keuntungan untuk obat. Oh ternyata saya ada sakit ini loh. Nah itu bagi pendonor, bagi pasien ya dia terbantu jelas, terbantu. Sangat terbantu. Ya sesuai dengan golongan darahnya apa, komponen apa yang dibutuhkan. Oh saya butuh trombosit, berarti saya harus ditambahkan trombosit. Kurang hemoglobin berarti cek apa hemoglobinnya ditingkatkan dengan transfusi apa eritrosit seperti itu Mbak. Baik. Jadi memang sebetulnya ada banyak manfaat yang bisa didapatkan, terutama kita bisa istilahnya
auto cek kesehatan gratis ya dok ya. Betul itu. Baik, kalau dari Pak Imam ini yang mungkin sudah menjadi donor sukarela tetap begitu. Kalau selama ini Pak Imam mungkin bisa merasakan manfaat apa saja sih Bapak ketika sudah rutin begitu mendonorkan darah? Saya nggak donor Pak, dari saya penyelenggara. Saya memanggil, mengundang warga masyarakat yang berminat untuk donor, kita selenggarakan itu. Baik. Sendiri belum pernah, tapi saya senang melihat. Kenapa saya nggak pernah lolos, nggak pernah lolos Pak. Tensinya tinggi dan seterusnya lah biasanya gitu. Baik. Jadi, nah tapi ketika dari suatu komunitas ataupun suatu organisasi begitu Bapak, ketika menyelenggarakan donor darah, sebetulnya ini manfaat apa sih Bapak yang kemudian didapatkan ataupun juga kemudian keuntungan apa yang sebetulnya ingin dicari oleh para komunitas ataupun organisasi penyelenggara? Ya kebetulan kami dari komunitas partai politik ya, tentu saja ya namanya partai politik Pak, kita ingin hadir ya di tengah masyarakat bahwa kita ini memiliki manfaat gitu. Yang kedua yang memberikan kesempatan kepada kader dan masyarakat untuk berkontribusi di dalam dunia kesehatan gitu. Kebetulan kami rata-rata satu kali Afan itu sekitar 60-an. 60 yang ikut ya. Cuma kadang habis seleksinya itu paling banter 40. Dan urusan kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan untuk ikut donor darah gitu. Tetapi ketika suatu komunitas ataupun organisasi ataupun juga mungkin dari partai politik begitu berhasil menyelenggarakan kegiatan donor darah, tentunya ini juga memberikan manfaat begitu ya Bapak ya dari untuk PMI sendiri untuk kemudian mendapatkan banyak sekali istilahnya cadangan darah begitu. Ya kita paling tidak kan harus menyetop ya. Kalau bisa rumah sakit, nah ini kaitannya dengan rumah sakit kan, yang butuh kan rumah sakit. Betul. Ya, yang butuh rumah sakit. Ya seandainya rumah sakit sudah menyusun, di manage berapa sih kebutuhan darahnya untuk bulan ini, sehingga kami juga dari PMI juga mengetahui menyetop, jangan sampai darah itu berlebihan, mubazir, nanti mubazir gitu loh. Karena kantong darah itu ada umurnya, nah, rata-rata umurnya dia di bawah 30 hari. Gitu. Kalau kelebihan paling pendek ya harusnya 26 hari lah kalau kita hitungannya. Takutnya kalau kelebihan jatuhnya mubazir dan mubazir akhirnya terbuang. Sayang dia sudah donor darahnya nggak terpakai, terbuang. Jadi disesuaikan dengan kalau ada datanya rumah sakit yang lengkap, semua rumah sakit yang di DIY itu mungkin dinas yang lebih tahu. Sepertinya kalau catatan saya itu ada 80 rumah sakit ya di DIY. Nah, tapi yang punya BDRS atau bank darah mungkin minta dari keputusan dari DPR. Jadi rumah sakit itu seharusnya wajib punya bank darah rumah sakit. Ini untuk bank darahnya. Jadi men-stok gitu loh. Jangan sewaktu-waktu kurang bingung. Harus perjalanan ke PMI dulu ya dok ya. Oh iya, harus nelpon sana sini. Dan padahal kita kan membawa darah itu kan harus hati-hati ya. Tidak sembarangan kayak tas kresek itu enggak. Harus kan betul harus ada boxnya dok ya. Harus ada boxnya biar menjaga suhunya darahnya tetap segar. Jadi sampai ke pasien tuh betul-betul selamat gitu loh. Darahnya enggak rusak. Nah, terkait dengan adanya bank darah rumah sakit, sebetulnya ketika rumah sakit ini belum memiliki bank darah ini dokter, itu yang harus dilakukan ataupun juga yang sebetulnya harus disiapkan agar bisa mengusahakan adanya bank darah rumah sakit itu bagaimana dok? Ya, kalau menurut catatan kami yang rumah sakit yang milik pemerintah daerah itu alhamdulillah semua sudah punya bank darahnya rumah sakit ya. Tapi beberapa rumah sakit swasta, rumah sakit swasta yang besar-besar tuh sudah ada BDRS-nya. Tapi yang kecil-kecil tuh belum punya. Itu kadang-kadang darah masih dititipkan ke PMI gitu. Seperti kami berharap dari itu mungkin ada kebijakan dari dinas ya mau untuk semua rumah sakit wajib. Karena dalam akreditasi rumah sakit juga sebetulnya ada untuk penilaian bank darah. Jadi karena itu kesiapan kita. Kalau masyarakat berarti ada pelayanan darah. Betul. Baik. Nah mungkin dan itu diatur Pak di Permenkes nomor 91 tahun 2015 masalah ya tentang BDRS itu. Ada harus sebetulnya Permenkes 83 itu ada unit untuk itunya. Oke, baik. Jadi kalau dari mungkin dari Dewan sendiri nih Bapak Imam terkait dengan adanya rumah sakit yang ternyata belum memiliki bank darah. Nah, itu sebetulnya pemerintah nanti akan mengupayakan atau bagaimana ini? Ya, saya kira tugas dari pemerintah itu kan melakukan pembinaan ya. Pembinaan termasuk pengawasan
bahkan bisa memberikan catatan ya, teguran ya terhadap rumah sakit yang belum itu. Sehingga memang untuk pengadaan alat kan gini dok ya. Sini yang mungkin butuh bagi rumah sakit kecil ya, ini butuh effort yang cukup tinggi ya untuk bisa mewujudkan alatnya itu. Nah ini kadang-kadang ini Pak, saya kebetulan saya juga di patologi klinik ya ini PDS Patklin ya. Jadi kadang-kadang saya apa sih yang memberatkan direktur untuk mengadakan bank darah. Bank darah sebenarnya cukup ada ruangan yang cukup tersendiri ya. Ruangan mungkin 3x3 itu sudah bisa cukup ya. Kalau syaratnya memang paling tidak 10 meter ya. Itu sudah cukup sebenarnya karena situ hanya 2 alat yang kita tempatkan. Blood blank refrigerator atau istilahnya kulkasnya dengan suhu 2-6 derajat. Sama alat untuk cross atau untuk uji cocok serasi namanya. Jadi kalau golongan darah A ya harus A kita crosskan dulu, cocok nggak? Kalau cocok baru kita berikan. Itu tanggung jawabnya kalau BDRS seperti itu. Tapi kalau dia nggak punya BDRS, dia langsung minta ke PMI. Nanti kadang-kadang begitu sampai rumah sakit, oh darahnya nanti dulu ditunda. Kan pasiennya masih gini, akhirnya nggak ada penyimpanan, akhirnya rusak darah itu. Dan hanya terbuang ya dok ya, tidak terpakai. Kalau dipaksakan dipakai, nanti kualitasnya kan kita keamanan. Jadi kita berharapkan mungkin dari Pak Imam bisa menganjurkan ke ini rumah sakit harus wajib punya, karena untuk menjaga percuma, ya itu kita sering terjadi itu di lapangan ya. Baik. Dan kalau untuk investasi sebenarnya hanya cukup membeli. Kadang-kadang kalau untuk itu kan tidak bisa KSO ya, untuk penyimpanan darah itu. Modalnya harus beli dulu, refrigerator, blood bank ya. Itu aja. Kalau untuk cross itu bisa beberapa vendor itu sudah menawarkan untuk KSO dan regennya kadang-kadang tidak ditargetkan, Mbak. Pembelian sekali box 4 bulan nggak apa-apa gitu loh. Baik. Jadi memang sebetulnya mudah begitu ya untuk bisa mengusahakan bank darah di setiap rumah sakit. Oke, baik. Hanya tinggal kemauannya mungkin ya Bapak ya. Iya, tinggal kadang-kadang sekali hitung-hitungan, tinggal aja bermain dengan vendornya gimana. Oh bisa pembayaran bisa cicilan. Nah, kan ada berapa banyak vendor itu yang menawarkan seperti itu. Yang penting kita punya fasilitas pelayanan itu kan untuk menambah performa juga rumah sakit. Gitu. Baik. Nah, ini berarti kalau dari Dewan harusnya akan mensosialisasikan terus begitu ya Pak ya terkait dengan kepemilikan bank darah untuk setiap rumah sakit begitu. Ya mungkin ini perlu dibuat regulasi ya, apakah dalam bentuk pergub ya, agar rumah sakit swasta yang belum memiliki bank darah itu segera melakukan pengadaan itu. Dan kalau ada pergub itu para rumah sakit yang di swasta terutama ya, ini bisa merespon ya, dan kita bisa menilai gitu sejauh mana respon mereka terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda DIY ini. Baik. Nah terkait dengan PDS Patklin ini Bapak Dokter, nah ini terkait dengan dukungan yang kemudian diberikan ataupun juga sudah diupayakan selama ini terkait untuk kegiatan donor darah. Kalau dari PDS Patklin sudah mengupayakan apa saja nih Dokter? Ya dari PDS Patklin biasanya sering jadi penanggung jawab kalau di rumah sakit itu, penanggung jawab laborat, penanggung jawab bank darah rumah sakit, karena sesuai dengan kompetensinya gitu loh, sesuai kompetensinya mereka di PDS Patklin seperti itu. Jadi kalau kita ya betul-betul menjaga kualitas darah itu betul-betul baik, bagus itu dan aman buat pasien. Ya, harusnya nanti dari kita yang tanggung jawab untuk pertama untuk melihat mutu. Jadi kualitas pemataan mutu. Jadi mutu betul gak pemeriksaan ini istilahnya betul-betul HIV-nya kok reaktif, betul nggak itu? Ya kita harus ada namanya cross check lagi, betul nggak gitu loh. Tapi kalau sudah di darah, sudah di screen di PMI, insya Allah aman. Tidak ada istilahnya berita, wah tercemar HIV, nggak mungkin. Di PMI pasti sudah hal-hal yang gitu, sedikit aja kita langsung darahnya kita langsung nggak lolos gitu. Nggak lolos. Karena untuk menjaga betul kalau di PMI itu betul-betul kita menjaga, dan alat-alat di PMI alhamdulillah yang di PMI DI ya Pak ya, sudah metodenya tuh sudah
alatnya sudah cukup canggih untuk mengecek HIV, hepatitis B, hepatitis C sama sifilis itu sudah menggunakan metodenya CLIA, sudah ELISA yang lebih canggih lagi. Paling mutakhir gitu. Kalau ya, yang lebih mahal lagi NAT, tapi kita belum punya cukup mahal. NAT itu sudah molekuler. Kalau kemarin kan tentang COVID kan pemeriksaan PCR ya, itu kan udah molekuler ya. Baru kita ini baru regennya, istilah antibodinya, antibodi dan antigennya kita deteksi, gitu. Baik. Nah, itu untuk pakai di situ pengawasannya di situ. Pak Dokter, kalau PMI di kota kabupaten di DIY gimana ya? Alat-alatnya sudah clear semua Pak. Kalau nganu kan yang paling sederhana itu kan rapid Pak. Rapid itu sudah hampir kita tinggalkan. Ya kadang-kadang masih ada ya Kulon Progo sama Gunung Kidul masih kadang-kadang masih sedikit lah kita pakai rapid, tapi kita sudah punya alat Pak semua. Berarti kalau untuk alat ini juga setiap ada mungkin selalu diperbarui begitu ya dokter ya? Iya, diperbarui dan kita QC quality control, tidak sembarangan. Kemudian kita lakukan setiap setahun 2 kali untuk pemetaan mutu eksternal. Artinya nanti dari kita mendapatkan regen, kita periksa, cek. Jadi kita mendaftarkan dulu Pak, mendaftarkan ke sesuatu apa istilahnya lembaga yang mengadakan pemetaan mutu eksternal. Selama ini PMI bekerjasama dengan BLK-nya di Surabaya, atau dengan vendor yang lembaga yang lain. Nanti kita mendaftarkan, membayar itu Mbak, bayar. Nanti dia kirim regen, kirim sampel. Kita dikerjain di alat kita. Kita kerjakan, betul nggak? Nanti dia sudah punya targetnya, itu hasil positif loh. Nanti dicocokkan begitu ya dokter. Kita kirim lagi hasil kita ke sana, ternyata kita sesuai, bagus. Berarti alatnya sudah. Berarti oke. Gitu loh. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan hasil itu. Seperti itu Mbak. Jadi perannya lebih ke controlling begitu ya, untuk keseluruhan. Itu perannya kita juga Pak, untuk eksternal, internal itu. Biasanya di situ Pak klinik. Baik. Nah ini kemudian kalau dari PDS Patklin ini ternyata juga perannya cukup banyak begitu terkait dengan pelaksanaan donor darah. Nah ini kita akan berpindah ke kalau dari Dewan ataupun dari pemerintah sendiri, ini untuk dukungan terkait dengan penyelenggaraan donor darah ini seperti apa ini Bapak? Ya kalau di Pemda DIY ya, kalau kita bicara soal anggaran dulu ya. Boleh. Jadi setiap tahun ya Pemda DIY lewat Dinas Kesehatan ya yang usulkan itu kan selalu memberikan hibah kepada PMI, betul Pak ya? Betul. Memang untuk tahun ini ya ini agak turun kayaknya. Dikeluhkan Gusti Prabu Pak PMI DIY. Yang saya tahu baru tadi Pak. Kalau tahun-tahun biasanya setengah miliar ya. Dulu awalnya tinggi. Setengah miliar untuk teman-teman di PMI. Ini kalau sekarang di pembahasan 2002 kemarin ya, memang semua anggaran di OPD itu turun semua. Oh baik. Itu. Turunnya drastis atau tidak ini Bapak? Ya sebenarnya begini ya, kalau sebelum COVID itu kan APBD kita belanjanya sudah 6,3 triliun. Oke. Sebelum COVID ya. Nah sekarang ini belum kembali gitu. Masih 5,7 pendapatannya. Jadi memang belum kembali ya. Mungkin makanya OPD atau dinas-dinas itu masih melakukan efisiensi di dalam kegiatan kita mereka gitu. Nah saya berjanji untuk mengusahakan balik lagi Pak. Ini Pak di Pemda Sleman alhamdulillah Pak. Sudah bagus sekali sana ada terkenal namanya Lada Manis. Lada Manis. Pelayanan darah Sleman gratis. Dan itu betul-betul dibantu oleh Pemda. Jadi setiap kantong darah itu yang membeli Pemdanya. Yang membeli Pemdanya. Kemarin ditargetkan 11.000 apa ya? 11.000 dikali 360.000. Itu Pemda yang beli. Pokoknya untuk warga Sleman dan warga Sleman yang sakit di beberapa sakit dimanapun gratis. Artinya rumah sakit nagihnya ke Pemda. Ke pemerintah ya. Nanti pemerintah yang akan bayarkan melalui PNI nantinya disalurkan lewat 360 kali tadi berapa? 360.000 kali 11.000. Sekarang insya Allah katanya naik Pak. Anggarannya sudah naik. Anggarannya sudah naik. Mungkin 16.000 saya 16.000 sekarang. 16.000. Tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk
ya Sleman itu kan sekitar berapa ya Pak ya? 1,5 juta ya? 1,4 kalau nggak salah. 1,4 kalau dikali 2%-nya Ya 2,8. 2,8. apa? 2% dari jumlah penduduk. Ya, 0,28. Enggak, Sekitar 28.000. dari 1.400.000, 2%-nya penduduk dari Sleman itu kan untuk pelayanan darahnya harusnya segitu, targetnya kan gitu. Jadi sebetulnya sudah tercukupi begitu ya Bapak ya? Kalau lihat penduduk masih kurang. Tapi insya Allah mungkin sudah untuk sementara cukup. Gitu. Kadang-kadang ya perlu juga kita kadang-kadang Sarjito kan permintaannya kadang-kadang banyak ke Sleman ya. Iya. Sekarang orang pada senang ambil ke Sleman Pak. Oh gitu ya. Bagi keuntungan bagi rumah sakit. Soalnya karena dia tadi gratis tadi gratis ya Bapak? lagi. Iya. Dia tidak lagi. Artinya anggaran dari katakanlah jaminan BPJS itu sudah tidak di cover oleh APBD Sleman. Iya, BPJS Sleman. Padahal mungkin BPJS saya berharap dibatasi itu. Maksimal 2 juta kalau nggak salah. Saya juga berharap semua Pemda sama itu PMI dia. Biasanya ini Pak, kita tuh kadang-kadang ya menginspirasi harusnya bagi semua Pemda ya. Toh itu nggak banyak Pak. Artinya kalau katakanlah Sleman itu punya 28.000 ya mengcover itu kan cuma kali 3 ya. Berarti sekitar nggak nyampe 10 miliar Pak. Betul. Jadi anggarannya kecil ini kan hampir 5 miliar ya Pak ya. Sleman itu per tahun. Nah, alhamdulillah itu dan termasuk kemarin itu dapat bantuan juga Sleman untuk peralatan. Karena kita Sleman tuh mau CPOB istilahnya. Jadi betul-betul PMI Sleman tuh terstandar oleh BPOM. Jadi BPOM yang menentukan itu. Jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ya BPOM. Karena apa? Karena kantong darah itu obat. Jadi betul-betul harus dijamin mutu kualitasnya. Jadi kemarin BPOM sudah mengadakan suatu verifikasi di Sleman dan insya Allah nanti dalam waktu dekat mungkin akan mendapat sertifikat namanya CPOB. CPOB itu cara pembuatan obat yang benar. Gitu. Dan di Indonesia itu baru 19 UTD yang mendapat CPOB, termasuk Sarjito rumah sakitnya 1. Itu Sarjito sudah CPOB. Alhamdulillah. Kalau Sleman nanti kota juga nih berharap nih kota Sleman yang lainnya nanti sifatnya collecting istilah collecting hanya mengumpulkan darah tapi darahnya betul-betul sudah terscreening gitu loh. Baik, tentunya dengan alat yang tersertifikasi tadi. Dan harapan kita kalau sudah CPOB, jadi selama itu kita tuh kan selama ini kan membuang plasmanya. Plasmanya banyak terbuang karena diambil kan darah itu kan ini darah, ada komponen darahnya, ada plasmanya itu kan. Kadang-kadang hanya diambil sel darah merahnya aja, plasmanya nggak diambil. Nah, plasmanya ini terbuang. Selama ini kan terbuang. Buangannya juga memerlukan biaya Pak. Iya. Karena sampah harus diolah dulu. Diolah kan kadang per kilo lebih mahal. Oh iya? Iya. Sekilo kadang-kadang sampai 14.000. Itu mahal, kita perlu biaya lagi. Buang sampah juga buangnya ya. Nah, dengan adanya CPOB insya Allah nanti namanya fraksionasi plasma itu akan diambil oleh Bio Farma. Dibeli. Akan nanti diproduksi Pak Imam, diproduksi nanti dalam bentuk obat-obat. Nah, selama ini kita kan albumin, protein itu kan masih impor. Belum produksi sendiri. Nah, ini dengan adanya 8 itu kan insya Allah dalam tahun ini sudah ada Permenkes sepertinya untuk fraksionasi plasma ini. Baik, dan kita itu tentunya DIY itu harus punya. Jangan sampai DIY itu belum punya sama sekali padahal DIY hanya 5. Baik. Dan ini mungkin kalau dari Dewan sendiri nih Bapak Imam untuk tadi agar bisa wilayah yang lain ini bisa seperti Sleman yang sudah memiliki lada manis begitu atau pelayanan darah untuk masyarakat secara gratis ini seperti apa ini? Ya saya kira kalau Pemda DIY kan sifatnya membina ke bawah ya. Jadi mungkin bisa mendorong kabupaten kota yang lain terinspirasi dari yang dilakukan Sleman gitu. Saya kira itu kalau kewenangannya itu kan di kabupaten. Para bupati, di kabupaten kota dan Pak Wali Kota. Kalau itu ya inisial mereka gitu. Dan kita sebenarnya saya komunikasi dengan teman-teman PMI sana juga sudah berkomunikasi mereka dengan Pak Bupati, tapi memang mungkin ya karena banyak hal jadi belum
belum semoga bisa dilakukan harapannya, Ya, semoga harapannya soalnya kan pelayanan darah itu kan buat masyarakat. betul. Gitu loh. Kalau daripada kita Iya. menjaga masyarakat nanti sehat, ya kan kita Iya. anggarannya kan Betul, tidak banyak betul. yang Namun digunakan. kalau kami sih nanti mungkin bicaranya dengan Pak Suri Ya. yang kawan-kawan di Dengan level Dokter Surya, iya dengan di level DIY ya. betul. Saya kira Baik. kepentingannya di situ gitu. Di ke bawahnya mungkin ya nanti Bu Kepala Dinas sounding Semoga dengan Sleman mulai bisa dengan menjadi Bu Kepala percontohan Dinas. begitu ya Bapak Iya. ya, untuk nantinya bisa Iya. diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Nah, Dokter Surya dan juga Bapak Imam, kita akan simak terlebih dahulu. Ini ada sebuah video yang nantinya juga akan memberikan pemahaman lebih lagi terkait dengan donor darah ini. Silahkan kita saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini. Tujuan dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017 pasal 2 adalah pengaturan keselamatan pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan Fasyankes melalui penerapan manajemen resiko. Dalam pasal 5, setiap fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan standar keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien dan Fasyankes melakukan pelaporan insiden secara online atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien. Keselamatan pasien di fasilitas kesehatan menjadi fokus dalam mutu pelayanan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah keamanan pelayanan di unit transfusi darah dan unit donor darah. Sedangkan Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah, unit transfusi darah menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dan atau pelaksana program di bidang kesehatan dalam pelayanan transfusi darah. Standar pelayanan transfusi darah bertujuan menjamin pelayanan darah yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup. Pengamanan pelayanan transfusi darah harus dilaksanakan pada tiap tahap kegiatan, mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pemusnahan darah, pendistribusian darah, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien. Baik, setelah kita simak video tadi ya Sobat Sehat, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kali ini dokter dan juga Bapak Imam, ini ada beberapa pertanyaan begitu ya dari Sobat Sehat, yang mana ini Sobat Sehat tentunya bertanya-tanya terkait dengan perihal donor darah ini. Karena memang tadi ada yang barangkali Sobat Sehat ini sudah menjadi donor sukarela tetap, ataupun juga mungkin ada yang sudah sering ikut kegiatan donor darah tetapi mungkin tidak lolos begitu Bapak. Nah, ini dari Sobat Sehat kita akan coba bacakan begitu ya pertanyaannya. Nah, itu sebetulnya ketika donor darah ataupun juga masyarakat yang ingin melakukan donor darah, itu syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi pendonor itu apa saja ini dokter? Nah, syarat-syaratnya memang kadang banyak ya yang datang tiba-tiba belum tahu ya karena informasi belum tahu, oh darahnya kok saya udah datang jauh-jauh kok nggak bisa darahnya diambil, kenapa? Ya itu memang kita betul-betul kita screening betul diketat-ketat ya, tidak sembarangan karena prinsip kita aman buat pendonor dan aman buat pasien. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya apa? Pertama, berat badan harus mencukupi karena kan kebutuhannya kan sesuai dengan cairan kan kita ada kan 60% di sini cairan kita ya. Nah itu jadi syaratnya umur pertama berat badan kurang harus lebih dari 45 kilo gitu. Lebih dari 45 kilo. Kemudian umur paling tidak yang sudah dewasa 17 tahun ke atas ya, jangan masakan. Terus pada wanita jangan saat menstruasi ya enggak boleh gitu loh ya. Terus wanita, kemudian penyakit yang lain mungkin dia punya hipertensi ya jangan dulu ya karena kita mengharapkan dia nanti betul-betul sehat. Kemudian jangan orang-orang yang pernah berpergian tempat-tempat daerah yang infeksi misalkan. Nah itu juga kita cegah. Jangan pendonor dulu lah. Atau dia habis minum obat-obatan dulu jangan dulu. Atau dia habis melakukan aktivitas yang cukup berat, belum istirahat. Nah nanti kalau diambil darahnya malah bisa jatuh sakit, bisa pingsan. Dan pasti itu hal kita seleksi. Jadi setiap di lapangan, kalau di lapangan namanya mobile unit ya. Kalau kita di undang-undang tuh diundang oleh suatu lembaga harus datang ke sana dan sudah mengumpulkan masyarakatnya untuk
donornya, itu tetap kita seleksi, tidak semuanya terus Ya, diambil. Nanti kita jelaskan, Pak ini Bapak punya ini, nanti Bapak tensinya tinggi, jangan dulu ya Pak gitu. Bapak HB-nya rendah, nanti langsung kita periksa di situ, cek tensinya, cek HB-nya segala macam itu. Nah betul-betul memenuhi syarat, barulah dia untuk mengisi namanya inform consent, gitu. Inform consent, setelah itu baru terus diambil darahnya itu. Nah, sebetulnya syarat-syaratnya seperti itu. Baik. Nah, ini tentunya harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu begitu ya, Dokter? Ya, sebenarnya ada sosialisasi, kita sudah memberikan leaflet di PMI itu sudah ada, dan insya Allah masyarakat sudah tahu kok sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya itu kasihan juga ya, dan sudah jauh-jauh datang. Dia tuh berharap itu. Ini kalau dari Bapak Imam yang selaku penyelenggara kegiatan donor darah, ini sebetulnya kalau dilihat animo masyarakat untuk bisa ikut donor darah, tapi kemudian pada akhirnya ada beberapa yang akhirnya tidak bisa mendonorkan darahnya. Itu apakah nanti di acara selanjutnya atau di event donor darah selanjutnya mereka tetap akan mencoba untuk berpartisipasi begitu? Iya, jadi kebetulan ya, saya tuh mengadakan acara itu kan tiap hari Ahad ya, minggu pagi, jika warga masyarakat sedang ramai di alun-alun ya, senam dan seterusnya itu. Nah disitulah kita melakukan kegiatan, dan saya pantau ya, yang daftar itu relatif tetap orangnya, walaupun dulu nggak lolos gitu. Tapi setidaknya tadi saya sama Pak Dokter ya, bahwa mereka jadi ngerti, kondisi itu, HB-nya kurang, tensinya tinggi, gulanya dan seterusnya ya. Gitu. Jadi animenya semakin kesini saya melihat malah justru semakin bagus gitu. Dulu awal-awal cuma orang 20. Ini terakhir kemarin saya lihat sudah 60 orang. Artinya sebenarnya ini masalah bagaimana memberikan pemahaman kepada warga tentang dampak positifnya ya, baik bagi diri ataupun sekali lagi bagi orang lain. Baik, berarti dari pemerintah sendiri sebetulnya juga harus istilahnya mengupayakan sosialisasi terkait dengan donor darah begitu ya, Pak? Jadi sosialisasi saya kira penting sekali, dan ya kayak yang kita lakukan ya, yang hari ini saya kira ini kalau didengar banyak orang itu jadi mungkin menginspirasi gitu. Betul. Dan insya Allah kalau ada event donor darah bisa ikut begitu ya Pak, dan juga darahnya bisa lolos begitu. Baik, nah kemudian ini juga kalau masyarakat itu biasanya ketika sudah melakukan donor darah ini Dok, nah itu sebetulnya ada hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mungkin kondisi kesehatannya tidak menurun begitu ketika selesai melakukan donor darah? Ya, memang kalau habis donor darah biasanya kan darahnya kan diambil ya. Kalau di Indonesia tuh satu kantongnya hanya 350 cc. Ya, tidak banyak ya, tidak banyak. Nah, kalau di luar negeri mungkin 500 cc ya, karena badannya besar-besar. Kalau Indonesia kan cukup kantongnya dibuat yang 350 cc sudah cukup itu. Nah, dengan 350 cc darahnya diambil ya pasti ada hal kan agak berkurang darahnya. Jadi untuk pemulihannya kadang-kadang kita sendiri dari di PMI sudah memberikan suatu paket ya, paket ada minuman, susu, kadang-kadang ada minuman yang berenergi yang untuk kekuatan, kemudian ada tablet tambah darah seperti itu. Nanti selanjutnya ya di rumah kalau habis ya monggo nanti makan yang bergizi, sehat, biasa situ. Dan insya Allah nanti akan pulih karena darah kita itu kan ada umurnya sebenarnya. Kalau kita nggak gunakan juga percuma karena kadang-kadang kita salurkan karena 120 hari dia mati. 120 hari mati, yang terutama untuk sel darah merah ya, itu udah otomatis dan nanti tubuh kita memproduksi yang baru lagi lewat susum tulang terus. Nah, kalau kita sampai kita sedekahkan, nah itu Pak sedekah namanya, sedekah dengan orang yang membutuhkan, insya Allah kita dapat yang baru lagi Pak. Baru insya Allah itu buat kita masyarakat yang pendonor pasti sehat. Insya Allah istilahnya seperti sedekah lah ibaratnya. Orang donor tuh insya Allah nggak ada yang jatuh sakit ya, selama itu sehat, sama aja seperti orang sedekah.
orang bersedekah itu tidak ada yang bangkrut, Pak. Yang miskin ya. Malah justru bertambah Malah tambah kaya. Iya, itu biar seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini cukup menarik ya sobat sehat, ketika memang kita bisa mendonorkan darah kita dan juga bermanfaat untuk orang lain, ternyata ada banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa dirasakan begitu. Nah, kemudian ini ada ketakutan begitu dari masyarakat ketika melakukan donor darah atau mungkin yang menjadi pasien yang menerima donor darah begitu. Nah, ini sebetulnya ada tidak sih, Dok, penyakit yang bisa menular melalui donor darah tadi? Tadi ada 4 penyakit yang kita lakukan screening, yang terutama itu yang berbahaya, yang istilahnya penyakit yang selalu penyebarannya lewat darah. Lewat darah, aliran darah, ya terutama tadi penyakit HIV, ya hepatitis B, hepatitis C, sama sifilis. Itu 4 itu penyakit ini yang cukup berbahaya. Dan itu yang kita lakukan screening untuk di Indonesia seperti itu. Baik. Mungkin kalau luar negeri karena dia mampu, mungkin hal-hal yang lain ya, mungkin banyak ya. Tapi standar internasional itu 4 itu aja, sudah cukup ya, sudah cukup untuk menghindari penularan itu. Kadang-kadang kemarin kita mendengar ada darah tercemar ini, sebenarnya kalau dari PMI itu tidak. Mungkin waktu itu beritanya itu mungkin ada kantong darah memang itu sudah udah pasien yang reaktif, harusnya kan dibuang. Tetapi mungkin mungkin ada buang keteledoran, buang sembarangan atau gimana, itu harusnya dibuang betul-betul. Kita yang yang istilahnya wadah infeksius itu harus aman, harus terbuang, jangan buang sembarangan. Itu yang membuat tercemar nantinya. Baik. Berarti sebetulnya ketika dari pendonornya sendiri sudah dilakukan cek kesehatan dan lain sebagainya, maka donor darahnya itu sebetulnya sudah dipastikan aman gitu ya? Insya Allah aman, itu darah aman. Ya, kalau nggak aman pasti sudah kita singkirkan. Jadi kalau tahapan untuk donor darah, misalkan perusahaan sederhana aja ya, rapid itu yang modelnya ada kaset, diteteskan darah, nanti ada garis 2 muncul, itu kan ada positif. Nah, itu pun kalau di PMI, kalau hanya sekali itu langsung kita darah itu, tidak perlu dikonfirmasi lagi. Coba kamu cek ke tempat lain. Pokoknya begitu dapat itu langsung darah kita buang, udah nggak usah kamu cek lagi, udah. Kalau kamu untuk selanjutnya ya kamu sendiri, monggo kamu konfirmasi ke rumah sakit atau kemana, atau dicek yang lebih canggih lagi. Misalkan coba cari, ternyata saya hasilnya negatif, Dok. Ya alhamdulillah negatif. Tapi alat kami menunjukkan bahwa ada, tapi darahmu tetap kami pakai. Karena kami menjaga keamanan. Itu di PMI seperti itu prinsipnya. Langkah-langkah. Tapi kalau di rumah sakit, bukan untuk donor darah yang untuk menegakkan diagnosis, biasanya ditegakkan berdasarkan cek lab yang lebih berapa diagnosis, memastikan betul-betul nggak sakit. Kalau sakit baru kita obati. Oke. Nah, ini seharusnya dari masyarakat juga sudah tidak ada ketakutan lagi begitu ya, Dokter. Jadi screening sekecil apapun langsung kita baru curiga, baru curiga saja sudah kita ambil. Karena lebih baik dihindari begitu ya, Dokter ya. Daripada nanti. Baik. Mungkin kalau takut mau diambilnya itu harus nanti kalau udah diambil nanti ketagihan dia. Apakah dari masyarakat memang banyak yang seperti itu ini Bapak Imam? Mungkin ketika mengikuti event donor darah, pada akhirnya banyak yang kemudian ketagihan untuk ikut lagi. Karena merasakan badannya lebih fresh. Lebih fresh itu Pak. Banyak yang saya tanya itu, wah saya kok nggak donor darah kok rasanya kok nggak enak ya. Iya. Gitu loh. Baik, jadi memang ini kalau dari masyarakat mungkin yang belum bisa sampai sekarang belum bisa mendonorkan darahnya. Nah, belum ini berani mungkin, juga, Mbak. Belum berani. Iya, lihat jarumnya gede, jarumnya besar. Lihat darahnya segitu banyaknya diambil begitu ya, Dokter ya. Baik, tapi tentunya ini kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika ingin mendonorkan darah. Nah, ini bisa menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat. Semoga ini masyarakat juga bisa kemudian mempersiapkan diri begitu ya, Dokter dan juga Bapak Imam. Nah, terkait penyelenggaraan donor darah, ini kalau dari Pak Imam selaku yang sudah sering menyelenggarakan donor darah, kalau dari masyarakat umum lainnya, dari komunitas lain mungkin atau dari organisasi, itu apakah juga banyak begitu yang menyelenggarakan kegiatan donor darah ini? Ya, artinya banyak, cuma kan event tertentu biasanya. Dipaskan dengan hari-hari tertentu ya Bapak ya. Tapi yang sifatnya rutin ya berkala 2 bulan sekali ya mungkin bisa dihitung gitu Pak ya. Kalau
yang event banyak. Tapi kebetulan kami itu rutin, rutin 2 bulan sekali itu mesti kita adakan di depan kantor Pemkab Gunung Kidul gitu. Betul Pak, rutin. Nah, terus kemudian ketika ada banyak yang menyelenggarakan event donor darah dan lain sebagainya, kemudian kalau dari pemerintah sendiri upaya untuk kemudian mendukung event tersebut berjalan, kemudian juga istilahnya membantu masyarakat, itu seperti apa? Ya, saya kira belum terformulasikan ya sebenarnya. Untuk masalah gimana? Tapi yang kita pikir sementara baru teman-teman di PMI ya, bantuan yang sudah hibah ke mereka itu. Tapi yang masyarakat mengadakan membuatlah itu wilayah di masyarakat agar mereka punya kesempatan untuk berkontribusi ya bagi daerahnya masing-masing. Baik. Saya tambahkan Mbak Sarah. Jadi memang untuk kita berharapkan seperti itu Pak. Ada kelompok-kelompok yang menyalurkan darah. Jadi kita juga gampang nantinya. Jadi sudah dan terjadwal gitu loh, terjadwal. Oh kita hari ini ambil di sana, besok ambil di sini. Jadi stok darah, kebutuhan darah tuh di DI itu selalu ada. Gitu loh. Jadi kita untuk yang datang ke markas tuh kadang-kadang ke PMI itu sedikit, ya banyaknya kita ke lapangan Pak. Banyaknya ke lapangan gitu. Tapi alhamdulillah waktu kemarin ya sekarang sudah banyak ya, sudah tahu, sudah mengenal lingkungan kantor PMI-nya. Kan dulu tuh kadang nggak ngerti di mana PMI-nya gitu. Dan alhamdulillah sekarang padahal di PMI itu lebih bagus, lebih higienis gitu loh. Di tempatnya sejuk, ber-AC dan tempatnya enak gitu loh. Apalagi di Sleman itu ada kursi pijat. Mantap itu. Nah ini mungkin bisa ditiru. Habis donor di sana bisa pijat dulu 15 menit atau 30 menit. Wah enak. Nah ini merupakan inovasi yang bisa dicontoh begitu ya dokter ya, untuk kemudian wilayah-wilayah lain juga bisa mengupayakan agar nantinya masyarakat yang ingin begitu ya berpartisipasi dalam layanan darah ini juga semakin meningkat dan juga masyarakat pun juga menjadi semakin nyaman begitu. Nah ini kebetulan ada pertanyaan ini dari Sobat Sehat, yang mana Sobat Sehat ini tergabung dalam suatu komunitas ini dokter dan juga Pak Imam. Nah ketika komunitas sebetulnya ingin menyelenggarakan kegiatan event donor darah, itu untuk prosedurnya seperti apa ini? Ya silakan, nanti tergantung nanti dia penyelenggaraannya di mana tempatnya ya. Tempatnya di mana? Misalkan di kota, ya silakan menghubungi kota. PMI kota. Ya, PMI kota. Di Gunung Kidul, di mana sesuai tempatnya. Atau kalau enggak, skupnya besar, nanti diikuti semua dari kabupaten. Monggo nanti bisa berkurang ke provinsi. Nanti di provinsi, nanti kita adakan seperti ini. Nanti akhirnya kita tawarkan, bisa bareng-bareng. Kadang-kadang seperti dulu kalau kemarin kita pernah diadakan di mall ya, di mall di mana tuh Amplas dulu pernah kita dengan target katanya penyelenggaranya 1.000 kantong. Sebenarnya nggak usah banyak ya, nggak usah banyak, kadang-kadang mubazir nanti darahnya tuh terambil akhirnya terbuang. Akhirnya kalau kebanyakan itu biasanya kita tawarkan ke UTD di luar PPDI ya, siapa yang butuh, biasa kita salurkan ke sana. Baik, jadi justru ketika dari DIY sendiri, karena mengamankan darah sayang sudah diambil kok. Daripada mubazir ya dok ya. Terbuang gitu. Karena kita tawarkan ke UTD yang masih membutuhkan. Ya alhamdulillah kita nih kadang-kadang ada banyak di permintaan dari Surabaya, kadang dari mana ya, kita kirim kalau kita memang kelebihan. Kalau nggak ada ya kita prioritaskan untuk DIY dulu. Betul, karena prioritasnya DIY, jadi kalau DIY sudah terpenuhi baru kita bisa kemudian menyalurkan ke UTD yang lain. Nah kemudian kalau dari Bapak Imam ini selaku yang sering menyelenggarakan begitu, ini kalau dari pertanyaan Sobat Sehat tadi, kira-kira untuk menyelenggarakan event donor darah ini butuh effort yang besar tidak sih Bapak? Ini tidak, artinya yang penting itu kan pertama kita komunikasi ya dengan PMI setempat. Bahwa kami akan menyelenggarakan donor darah gimana sarannya di sana. Meeting tempatnya disiapkan yang baik gitu ya. Fasilitas
untuk dopingnya ya. Itu misalnya itu disiapkan ya. Ada kadang dari kami, kadang dari sana juga ada gitu. Ya, Jadi dari PMI sendiri gratis kok, nggak Iya. ada biaya-biaya Kalau dari harus ini membayar nggak ke PMI, enggak ada. Justru kadang-kadang Jadi kami memang memberikan merchandise oleh-oleh Ya. ini Ada yang gelas, ada yang mug gitu ya dokter. Ini malah nggak ada apa-apa, kita malah senang gitu. Jadi Malah mereka juga senang. senang. Jadi kayak mau senang, mereka senang gitu. PMI juga senang, Iya. penyelenggara juga senang gitu. Ya, Baik. kita kan berapa paling kan ya kan senang berapa 60 orang kan paling nggak berapa. Ya, target kita memang Di sana gitu. kedatangannya paling enggak minimal 50 bisa dapat. Kalau kurang itu enggak apa-apa. Iya. Baik, Dapat jadi tidak keterangan. harus kemudian menargetkan dengan Ya, jumlah yang enggak banyak usah. ataupun harus menyiapkan berbagai Ya. macam. Oke. Justru kalau dia menyalakan itu tidak event-event, jadi dia rutin menyalakan tiap 3 bulan, 3 bulan itu malah senang kita. Iya. Jadi kita bisa menjadwalkan, Mbak Betul. Zara. Karena Oh, istilahnya ini dari kita PMI tinggal. tinggal kita mempersiapkan. Betul. Gitu. Oke, baik. Dan juga ini Bapak, ada banyak sekali masyarakat yang kemudian bertanya-tanya, kalau memang sebetulnya kalau memang banyak sekali event donor darah yang diselenggarakan, tentunya ketersediaan darah itu kan juga sebetulnya mencukupi ya dokter Iya. dan juga Bapak. Nah, tapi biasanya masyarakat itu cenderung bingung, kenapa kok banyak sekali informasi-informasi dari mungkin di media sosial ataupun juga dari grup WA begitu misalnya. Iya. Ini ada yang kekurangan darah, butuh darah begitu. Nah, itu sebetulnya seperti apa sih, Dok? Ya, itu kadang-kadang kan ada yang sering kita dengan medsos juga butuh darah sekian kantong untuk anak yang dirawat di rumah sakit ini ya. Insya Allah kalau di rumah sakit yang punya Pemda, hampir yang kerjasama dengan PMI itu hampir tidak ada medsos itu, dan itu darahnya tercukupi. Yang sering ada kan beritanya hanya di rumah sakit Sarjito ya, gitu. Karena punya UTD sendiri. Ya kalau sebenarnya kalau saya tanya Sarjito, oh bukan kami itu. Kadang-kadang ada yang dari keluarga yang lihat karena butuh darah ini sehingga dia men-sharekan itu gitu loh. Baik. Nah, itu sebenarnya darah tercukupi. Tinggal keluarganya cari aja. Sebenarnya kita di PM itu sudah menyiarkan loh Mbak. Kantong darah di harian harian koran ya, itu sebenarnya sudah ada stok darah. Kemudian tiap jam di radio apa ya saya lupa. Iya betul, biasanya di 10 sudah ada update begitu ya. Update stok darah gitu. Ada, kita selalu ada update. Jadi masyarakat tahu, oh sekian. Dan juga kira-kira atau kalau enggak telepon aja ke PMI ya. langsung bisa telepon begitu. Bisa. Oke, baik. Nah, kalau ini tadi kebetulan pertanyaannya dari sahabat Anissa begitu. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini dokter dan juga Bapak Imam. Nah, ini mungkin ini lebih ke Bapak Imam sepertinya yang bisa menjawab begitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sebetulnya fasilitas apa saja yang kemudian diberikan kepada PMI ataupun juga kepada rumah sakit daerah untuk kemudian bisa mengupayakan proses ataupun donor darah ini menjadi lebih baik lagi. Ini pertanyaan dari Sobat Sehat dari Bapak Agus. Ini kebetulan Bapak Agus juga merupakan praktisi kesehatan juga ini. Oh gitu ya. Jadi yang saya tahu ya, Pemda kerjasama dengan PMI, bentuk bantuannya adalah hibah. Jadi kalau hibah itu artinya monggo. Kebutuhannya apa nanti silakan diusulkan dulunya begitu ya. Oke. Gitu. Kalau di rumah sakit, rumah sakit itu sudah statusnya itu BLU ya, Badan Layanan Umum. Jadi mereka sudah bisa ngelola sendiri anggarannya gitu. Ya tentu kita tidak ikut campur kecuali Sleman. Jadi Sleman itu memang istimewa gitu ya dalam konteks backup untuk pembiayaan darah kira istimewa dan istimewa. Tapi yang lainnya umumnya itu sudah tercukupi dengan sendirinya oleh rumah sakit ya, yang statusnya itu BLU karena mereka kelola uang sendiri, kebutuhannya apa dipenuhi sendiri gitu. Baik, tetapi berarti tidak ada regulasi terkait untuk hibahnya harus digunakan untuk apa seperti itu, berarti udah kewenangan. Hibah itu berbasis pada usulan. Oh baik. Usulan dari TNI kan usulan program. Ada proposal tiap tahun yang naik gitu. Walaupun gitu, mungkin antara proposal dengan cairnya itu mungkin tidak seimbang. Mengajukan sekian, dapat bantuannya sekian, terima lah itu yang namanya hibah. Itu. Tapi PMI juga kemudian mengupayakan untuk bisa tercukupi begitu ya? Iya, kita usahakan karena kan itu jadi jadi kreatif. Jadi kalau di PMI DIY alhamdulillah kita
punya istilahnya di PMI punya unit usaha ya. Kita ada punya klinik Pratama dan ada klinik HD ya untuk cuci darah ya pasien-pasien, dan kita sudah alhamdulillah sudah unit ya? Bisa kerja sama dengan BPJS. HD berapa unit? Kalau HD baru 8 mesinnya 8. Targetnya kita untuk tahun ini ada penambahan lagi mungkin 12 Bang. 12 mesin. Itu monggo nanti. Modelnya SKU gitu Pak. Apa? SKU. Iya, kerjasama. Kita kerjasama dengan vendor yang punya alat HD itu operasional, dan itu alhamdulillah bisa menambah biaya operasional untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Itu kita kembalikan ke masyarakat lagi. Tidak untuk kita untuk nirlaba sebagaimana enggak, untuk kita itu enggak untuk ke masyarakat lagi begitu. Baik. Nah, berarti ini partisipasi masyarakat juga bisa disalurkan begitu ya, tidak hanya melalui donor darah saja, tetapi bisa memanfaatkan layanan yang layanan layanan kita ada klinik Pratama ya. Karena kita membuka di situ karena tuh kebetulan tempat kita kan di PMI DIY kan di Ring Road ya, di Ring Road mana tuh Ring Road Selatan ya itu pinggir jalan, dan itu sering banyak kecelakaan juga. Jadi kita ada unit gawat daruratnya juga, siap ambulannya juga untuk antar jemput, mengantarkan kemana seperti itu. Layanan kita di situ. Baik, jadi ini bersinergi begitu ya Bapak ya, baik dari pemerintah ke PMI ataupun juga untuk yang rumah sakit. Baik, dan ini ada satu lagi pertanyaan ini. Ini kalau ini dari ini yang tadi sudah ada dari Bapak, ini kita beralih ke pertanyaan dari yang ibu-ibu begitu. Nah, ibu-ibu ini biasanya ingin sekali ikut donor darah, tapi justru malah banyak yang ibu-ibu ini yang nggak lolos ini. Sebetulnya alasannya itu karena apa ini dokter? Ya, pertama karena laki-laki dan perempuan jelas hemoglobinnya tuh beda ya. Beda kenapa? Perempuan akan lebih rendah daripada laki-laki karena perempuan kan setiap bulan mengalami menstruasi. Tapi kalau darahnya betul-betul dijaga, makanan bergizi, ya bisa aja perempuan menjadi pendonor ya. Kalau HB-nya kita ukur ya, mungkin kalau standarnya kan kalau laki-laki kan di atas 13, perempuan di atas 12. Kalau memenuhi itu insya Allah bisa jadi pendonor. Ada kok, kita sudah ada kok di DIY ini yang sampai 100 kali perempuan ada. Berarti itu sudah bertahun-tahun gitu. Kemarin saya antar sendiri ke Jakarta untuk mendapat penghargaan dari presiden langsung. Dapat cincin emas dari PMI pusat, seperti itu penghargaannya. Dalam presiden namanya Satya Lencana Kemanusiaan namanya. Masya Allah. Nah itu kalau bisa 100 kali begitu. Baik. Nah kalau untuk penyelenggara ini dokter, apakah juga kemudian dari PMI ataupun juga dari pemerintah sendiri mengapresiasi begitu, memberikan apresiasi untuk para penyelenggara event donor darah begitu, yang sudah rutin terutama? Iya, sudah rutin tadi, penghargaan tadi ada dari 25 kali, 50 kali, 75 kali, sampai 100 kali. Kalau untuk penyelenggara seperti contohnya penyelenggaranya ya pasti dapat misalnya dari PMI DIY yang sering kita memberi dalam bentuk sumbangan nanti kita kasih suatu penghargaan piagam seperti itu. Piagam biasanya murah kalau piagam. Hanya kertas. Kalau dari pemerintah begitu memberikan apresiasi begitu kepada mungkin UTD yang sudah berhasil ataupun juga wilayah-wilayah yang memang untuk unit donor darahnya ini bisa berjalan dengan sukses begitu. Saya kira itu tergantung dari pemerintah masing-masing ya. Oleh Pak dokter pernah nggak dapat? Ya ada penghargaan. Kalau di luar saya penghargaan. Kalau hanya bentuk nggak ada, hanya penghargaan. Penghargaan itu sudah berarti bagi kita. Hanya sertifikat kertas, tapi di situ bagus kok. Baik, dan tentunya ini juga menambah semangat begitu ya, tidak hanya bagi penyelenggara tetapi juga para pendonor darah yang kemudian bisa begitu ya untuk kemudian bisa mengikuti donor darah dan juga darahnya bisa lolos dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah baik Bapak dan juga dokter, ini alhamdulillah dari pertanyaan Sobat Sehat semua ini sudah terjawab. Nah ini semoga bisa membantu Sobat Sehat untuk lebih memahami terkait dengan kegiatan donor darah dan juga semoga ini dari PMI juga dari rumah sakit
rumah sakit bisa mengupayakan agar kegiatan donor darah ini menjadi lebih baik. Nah, ini boleh disampaikan begitu dari Bapak Imam untuk pesan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan donor darah begitu. Ya, pertama saya berpesan kepada masyarakat agar memahami betul, gitu. Memahami betul tentang manfaat dari donor darah, ya. Baik bagi pribadi kita ya, ataupun bagi orang lain, gitu. Jadi setetes darah Bapak Ibu sekalian itu sangat berharga ya bagi nyawa orang lain, gitu. Jadi mari ya kita pertama sekali lagi menumbuhkan pemahaman, yang kedua kesadaran ya untuk berpartisipasi sepanjang ya syarat dan ketentuannya bisa dipenuhi. Baik, itu dari Bapak Imam. Kalau dari Dokter Surya? Kalau saya menyarankan, monggo pemuda-pemuda menjadi pendonor darah, gitu, generasi muda pendonor. Kenapa? Darah kalian itu bagus sekali, masih muda ya. Yang kedua, ada keuntungan ya. Darah Anda itu sudah kita pemeriksaan, sudah lakukan screening ya. Artinya betul-betul kalau dari jenengan dari pemudanya sudah artinya darahnya betul-betul pemuda-pemuda itu sehat semua. Ya, makanya saya sarankan kepada orang tua untuk mencari mantu, punya enggak kartu donor darah. Artinya kalau punya, artinya bebas 4 penyakit tadi. Betul-betul sehat gitu loh. Masuk ke kriteria calon mantu. Iya, itu bisa sebagai syarat gitu. Ya, kalau nggak ada, wah ini kemungkinan saya nggak tahu nih ada penyakit apa gitu. Itu hanya saya sarankan untuk generasi muda, monggo untuk bisa ikut menjadi pendonor darah gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Imam dan juga Dokter Surya untuk kesempatannya di Discuss kali ini, untuk informasi dan juga ilmunya. Nah, ini semoga bisa menambah wawasan bagi para sobat sehat yang kemudian juga untuk saat ini sudah mulai semangat lagi untuk bisa ikut event donor darah ataupun juga langsung datang ke PMI begitu ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter dan juga Bapak Imam. Insya Allah kita akan bertemu lagi tentunya dalam kesempatan lainnya di Discuss dan juga dengan tema-tema kesehatan menarik lainnya. Dan juga terima kasih untuk Sobat Sehat untuk kebersamaannya di Discuss kali ini. Insya Allah masih ada episode-episode Discuss lainnya yang juga akan memberikan banyak sekali informasi dan juga wawasan terkait dengan permasalahan kesehatan ataupun juga layanannya. Karena Discuss ini merupakan upaya dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat untuk nantinya masyarakat bisa mendapatkan banyak informasi mengenai pelayanan kesehatan termasuk juga permasalahan kesehatan. Saya Zahra Khairunisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 tujuan strategis yang salah satunya adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, salah satunya adalah mutu pelayanan unit transfusi darah dan donor darah. Tingkat pelayanan yang dapat meningkatkan outcome yang diharapkan sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien pada masyarakat. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan yang ada. Tujuan pembangunan kesehatan adalah mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat, dan juga pemenuhan akses dari masyarakat ke kesehatan yang bermutu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dan hal ini sejalan dengan visi dunia Universal Health Coverage yang mana masyarakat mendapatkan akses kesehatan tanpa hambatan finansial yang berarti dan tidak ada yang tertinggal.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan darah merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Untuk tercapainya tujuan tersebut, diperlukan ketersediaan darah dan komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pelayanan darah secara keseluruhan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Saya pandangin sang malam membawa diriku, mengingatkanku pada dirimu. Aku pun mulai teringat akan semua salah yang selama ini aku perbuat. Sungguh indahnya bila semuanya berjalan tanpa ada duka. Tapi semuanya pasti ada problema yang terjadi pada diri kita. Anugerah yang terindah yang kini ku anggap adalah saat diriku mulai berubah. Anugerah yang terindah yang kini ku anggap saat ku mulai semua hidup yang baru. Anugerah yang terindah yang kini ku anggap adalah saat diriku mulai berubah. Anugerah yang terindah yang kini ku anggap saat ku mulai semua hidup yang baru. Saat ku mulai semua hidup yang baru. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.